Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i Ma'arif. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami di mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar atau IAD. Pada kali ini saya akan membahas tentang tata surya. Ada 3 yang akan dibahas. Yang pertama adalah pengertian tata surya. Kemudian yang kedua, teori asal-usul tata surya. Dan yang ketiga, tata surya itu terdiri dari apa saja. Nah, yang pertama, pengertian tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Tata surya terbagi menjadi matahari, kemudian 4 planet bagian dalam, sabuk asteroid, kemudian 4 planet bagian luar, dan di bagian terluar adalah sabuk Kuiper dan piringan tersebar. Yang kedua, teori asal-usul tata surya. Berbagai sumber menyebutkan kalau terbentuknya tata surya butuh proses yang cukup lama dan panjang. Pembahasan tentang terbentuknya tata surya ini sudah banyak dijelaskan dalam teori pembentukan tata surya. Beberapa teorinya adalah: yang pertama, teori nebula. Teori pembentukan tata surya nebula terdapat 2 versi. Yang pertama, teori nebula Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, tata surya terbentuk dari kabut gas bersuhu panas yang berotasi lambat. Massa jenis kabut semakin tinggi dan membentuk inti di berbagai tempat. Inti panas yang berada di tengah bersuhu paling panas dan berpijar menjadi matahari, sementara inti di tepinya mendingin lalu menjadi planet. Yang teori nebula yang kedua yaitu dari Pierre-Simon de Laplace. Kata dia, tata surya berasal dari kabut gas bersuhu panas yang berotasi cepat, kemudian sebagian materi bola gas terlempar. Gas yang terlempar mendingin menjadi planet, sedangkan bola gas di awal berpijar dan menjadi matahari. Teori yang kedua, teori planetesimal. Teori ini diajukan oleh T.C. Chamberlain dan F.R. Moulton yang merupakan ilmuwan Amerika di awal abad ke-20. Menurut teori ini, matahari sebelumnya telah ada sebagai salah satu dari bintang-bintang yang ada di alam semesta. Teori yang ketiga, pasang surut. Sir James Jean dan Harold Jeffers berpendapat kalau tata surya terbentuk akibat bintang lain yang lewat dekat matahari. Ketika melintas, terjadi gaya tarik-menarik yang menyebabkan massa matahari tertarik. Teori yang keempat, teori bintang kembar. Teori bintang kembar adalah salah satu dari banyaknya teori tentang pembentukan dan evolusi tata surya. Teori ini diusulkan oleh astronom Inggris R.A. Lyttelton pada tahun 1956. Menurut teori ini, tata surya awalnya terbentuk dari 2 buah bintang kembar raksasa. Kemudian salah satu bintang dari bintang kembar itu meledak, sehingga menghasilkan puing-puing dan debu, hingga akhirnya berevolusi mengelilingi bintang yang satunya matahari, dan membentuk planet-planet beserta benda-benda langit lainnya.
Yang kelima, teori Big Bang adalah kata yang mewakili peristiwa ledakan yang sangat besar. Beberapa ilmuwan sistem tata surya kita percaya bahwa asal-usul tata surya adalah dari bintang yang berukuran sangat besar. Yang keenam, teori awan debu atau protoplanet. Teori pembentukan tata surya yang keenam yaitu teori awan debu atau protoplanet. Teori ini dikemukakan oleh ahli astronomi yang berasal dari Jerman bernama Carl von Weizsäcker pada tahun 1940-an, yang melalui teori protoplanet ini mengemukakan pendapatnya mengenai bagaimana terbentuknya tata surya yang ada. Teori awan debu ini kembali disempurnakan tepatnya pada tahun 1950-an oleh Gerard, di mana beliau melakukan perbaikan pada berbagai teori yang ada sebelumnya. Teori ini sendiri merupakan teori yang paling banyak diterima banyak orang. Hal tersebut dikarenakan teori ini dianggap memenuhi syarat bagi keadaan yang ditemukan, baik di dalam dan juga di luar tata surya. Pembahasan yang kedua adalah anggota tata surya. Pertama, matahari. Matahari merupakan sebuah bintang yang berada di antara 100 juta bintang lain dalam galaksi Bima Sakti. Massa matahari sendiri adalah bola gas pijar yang terdiri atas hidrogen, helium, dan gabungan unsur-unsur lain seperti oksigen, magnesium, nitrogen, dan lain sebagainya. Yang kedua, planet dan satelit alam. Sistem tata surya memiliki 8 planet yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, kedelapan planet ini bisa dikelompokkan kedelapan planet ini bisa dikelompokkan lagi menjadi dua bagian, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam dan planet luar dibatasi oleh garis edar bumi. Jadi planet dalam berada di antara lintasan bumi, sementara planet luar lintasannya berada di luar lintasan bumi. Yang ketiga, komet. Komet atau bintang berekor. Sebagian besar tubuhnya dibentuk dari gas, termasuk karbon monoksida, nitrogen hidroksid, nitrogen hidrid, dan sianogen. Keempat, meteor dan asteroid. Meteor merupakan benda langit dan terdiri dari senyawa batuan dan logam, sedangkan asteroid adalah benda langit kecil yang tersebar di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Asteroid sama seperti planet lain, yaitu bisa menerima dan memantulkan cahaya yang diberikan oleh matahari. Nah, kesimpulan dari makalah kami yaitu tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Tata surya terdiri atas matahari, planet, dan benda-benda langit lain yang mengelilinginya dengan matahari sebagai pusatnya. Planet adalah benda langit yang tidak mengeluarkan panas ataupun cahaya. Urutan planet dimulai dari yang terdekat dengan matahari adalah Merkurius, kemudian Venus, Bumi, Mars, kemudian Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat ditempati oleh makhluk hidup, dan benda-benda langit lainnya yang berada di tata surya adalah asteroid, komet, meteor, meteorit, dan satelit. Sekian dan terima kasih. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS. YAD. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.